Alkisah, di sebuah lembah subur yang diapit oleh pegunungan megah, berdirilah kerajaan Ametistia. Kerajaan ini termasyhur ke seluruh penjuru dunia karena satu hal, kebun-kebun anggurnya yang legendaris, yang menghasilkan buah-buah ranum berwarna ungu pekat. Di jantung kerajaan inilah hidup seorang putri bernama Finia, yang kecantikannya sering disamakan dengan kesempurnaan anggur termanis di negerinya. Namun, takdirnya ternyata tidak semanis rupa buah itu, melainkan serumit proses pembuatannya. Putri Finia adalah permata mahkota kerajaan Ametistia. Ia memiliki paras rupawan dengan kulit putih porselen yang kontras dengan rambut hitam legamnya yang panjang bergelombang. Ciri paling menonjol dari sang putri adalah sepasang matanya yang berwarna ungu ametist, persis seperti anggur kebanggaan kerajaannya. Ia bertubuh semampai dan anggun, hasil dari didikan istana yang ketat. Finia hidup dalam kemewahan yang terisolasi, menghabiskan hari-harinya di taman istana yang indah, dikelilingi oleh para dayang yang selalu memujinya. Ia dibesarkan seperti anggur terbaik di dalam rumah kaca, terlindung dari angin, hujan, dan kerasnya dunia luar. Baginya, kehidupan adalah rangkaian tarian, musik, dan puisi. Ia percaya bahwa rakyatnya hidup dalam kebahagiaan yang sama, hanya melihat kemakmuran dari balik jendela menara gadingnya. Ia tidak pernah tahu arti kerja keras, penderitaan, atau perjuangan, karena semua itu disaring oleh para penasihat kerajaan yang hanya menyajikan kabar baik kepada keluarga istana. Kebaikan hati Putri Finia tulus adanya, namun kebaikan itu naif dan rapuh. Ia sering membagikan perhiasannya kepada para pelayan, mengira bahwa hadiah-hadiah kecil itu cukup untuk membuat hidup mereka bahagia. Ia tidak menyadari bahwa di luar tembok istana, ada para petani yang tangannya kapalan karena merawat tanaman anggur, ada para pengrajin yang bekerja siang malam, dan ada kehidupan nyata yang jauh dari dongeng yang ia jalani setiap hari. Sikapnya yang terlindungi ini membuatnya rentan. Ia melihat dunia hanya dalam dua warna, indah dan tidak indah. Ia belum memahami bahwa terkadang, sesuatu yang paling berharga justru lahir dari proses yang paling menyakitkan, sama seperti anggur termanis yang seringkali tumbuh di tanah yang paling berbatu. Ketidaktahuannya inilah yang akan menjadi awal dari kejatuhannya yang dramatis. Kemakmuran kerajaan Ametistia menarik perhatian kerajaan tetangga yang lebih besar dan haus kekuasaan, kerajaan Obsidian, yang dipimpin oleh Raja Malchor. Raja Malchor adalah seorang pria parubaya bertubuh besar dengan wajah keras dan tatapan mata serakah. Ia datang ke Ametistia dengan dalih ingin menjalin aliansi melalui sebuah pernikahan politik dengan Putri Finia. Di balik senyum palsunya, ia membawa niat busuk untuk menguasai sumber daya alam Ametistia. Raja Ametistia yang sudah tua dan bijaksana menolak lamaran itu dengan halus, merasakan ada niat tersembunyi di baliknya. Namun, penolakan itu justru menjadi pemicu bagi Raja Malchor untuk melancarkan serangan kejutan. Pada suatu malam yang tenang, saat seluruh kerajaan terlelap, pasukan Obsidian menyerbu istana. Mereka tidak datang untuk berperang, melainkan untuk melakukan kudeta secara senyap, menangkap para penjaga dan mengisolasi keluarga kerajaan. Putri Finia terbangun oleh suara denting pedang yang samar. Ketika ia membuka pintu kamarnya, ia dihadapkan pada pemandangan mengerikan. Raja Malchor berdiri dengan angkuh di aula utama, sementara ayahandanya ditawan. "Kerajaanmu sekarang milikku, putri," kata Malchor dengan seringai kejam. "Semua anggur manis ini akan aku peras hingga kering untuk kemuliaan Obsidian." Itulah momen, perasan, pertama dalam hidup Finia, di mana dunianya yang sempurna dihancurkan dalam sekejap mata. Dalam kekacauan itu, seorang pengawal setia berhasil menarik Finia pergi melalui jalan rahasia. Dengan berlinang air mata, ia hanya bisa menoleh ke belakang sekilas, melihat istananya yang megah kini berada di bawah cengkeraman seorang tiran. Ia dipaksa meninggalkan semua yang ia kenal, keluarganya, kemewahannya, dan identitasnya. Ia kini hanyalah seorang pelarian tanpa nama, berlari menuju kegelapan malam yang asing. Putri Finia berlari tanpa henti,
hanya berbekal gaun tidur sutra dan selendang tipis. Dinginnya malam dan kerasnya tanah yang ia pijak adalah hal pertama dari dunia nyata yang benar-benar ia rasakan. Ia terus berlari hingga kakinya lecet dan napasnya tersengal, mendorong dirinya masuk lebih jauh ke dalam hutan di perbatasan kerajaan. Selama berhari-hari ia mengembara, bertahan hidup dengan memakan buah-buahan liar dan minum dari mata air. Kemewahan istana telah berganti dengan kerasnya alam liar. Gaunnya yang indah kini compang-camping dan kotor. Kulitnya yang porselen kini tergores duri dan terbakar matahari. Rambutnya yang biasa ditata rapi kini kusut tak terurus. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan tahtanya, tetapi juga karena ketidakberdayanya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa rapuh dirinya tanpa segala fasilitas yang selama ini menopangnya. Setelah seminggu terlunta-lunta, ia akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang terpencil di kaki gunung. Desa itu sangat berbeda dari ibu kota yang megah. Rumah-rumahnya sederhana, terbuat dari kayu dan jerami, dan penduduknya memiliki wajah yang keras karena ditempa kerja. Karena kelelahan dan kelaparan, Vinia pingsan di dekat sebuah ladang anggur milik desa. Ia terbaring di sana, tak berdaya, seperti sebutir anggur yang jatuh dari tandannya. Disinilah ia memasuki fase fermentasi-nya, terlempar ke dalam kegelapan ketidaktahuan dan keterasingan. Ia sendirian, tanpa identitas, dan harus menghadapi dunia yang sama sekali tidak ia pahami. Proses menyakitkan ini, meskipun berat, adalah satu-satunya jalan baginya untuk berubah dari seorang putri manja menjadi seorang wanita yang kuat dan bijaksana. Vinia ditemukan oleh seorang pemuda desa bernama Kaelan. Kaelan adalah pemuda bertubuh tegap dengan kulit kecoklatan yang terbakar matahari, rambut coklat tua yang acak-acakan, dan mata yang jernih dan tajam. Ia bukanlah pangeran tampan dari negeri dongeng. Tangannya kasar karena bekerja, dan pakaiannya sederhana. Awalnya, ia curiga melihat gadis asing dengan sisa-sisa kemewahan di pakaiannya yang robek terbaring di ladangnya. Meski ragu, hati nurani Kaelan tidak membiarkannya meninggalkan gadis itu. Ia membawa Vinia ke gubuk kecilnya dan merawatnya hingga siuman. Ketika Vinia sadar, ia tidak mengungkapkan identitas aslinya karena takut. Ia hanya mengatakan namanya adalah Nia, dan ia melarikan diri dari perampok. Kaelan, meskipun tidak sepenuhnya percaya, mengizinkannya tinggal dan bekerja di ladang anggurnya sebagai imbalan atas makanan dan tempat berlindung. Bagi Vinia, kehidupan baru ini adalah sebuah siksaan. Ia harus bangun sebelum fajar, bekerja di bawah terik matahari, memangkas tanaman merambat, dan memanen buah anggur dengan tangannya sendiri yang halus. Jari-jarinya yang biasa memetik harpa kini melepuh dan kapalan. Ia belajar bahwa makanan tidak muncul begitu saja di atas meja perak, melainkan harus diusahakan dengan keringat dan kerja keras. Kaelan adalah guru yang keras namun adil. Ia tidak pernah memanjakan Vinia, tetapi ia selalu memastikan Vinia tidak menyerah. Ia mengajarinya cara membaca cuaca, cara membedakan anggur yang baik dan yang buruk, dan cara menghargai setiap tetes air. Perlahan tapi pasti, melalui kerja keras, Vinia mulai melepaskan keangkuhan dan kenaifannya. Ia mulai melihat keindahan dalam kesederhanaan dan kekuatan dalam ketekunan. Bulan-bulan berlalu, dan Vinia perlahan beradaptasi. Ia tidak lagi mengeluh tentang tangannya yang kasar atau punggungnya yang pegal. Sebaliknya, ia mulai merasakan kebanggaan saat melihat tanaman anggur yang ia rawat tumbuh subur. Ia belajar untuk tertawa bersama para wanita desa saat mereka menumbuk anggur dengan kaki mereka, sebuah tradisi panen yang dulu akan ia anggap menjijikkan. Ia menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan dan kerjasama. Hubungannya dengan Kaelan pun semakin dalam. Di balik sikap Kaelan yang terkadang kasar, Vinia menemukan hati yang baik dan jiwa yang tulus. Kaelan, di sisi lain, mulai melihat melampaui penampilan Vinia yang rapuh. Ia mengagumi ketangguhan tersembunyi dan kebaikan hati yang tulus dari gadis itu. Mereka sering menghabiskan senja bersama, berbicara tentang impian dan harapan di antara barisan tanaman anggur.
Suatu malam, saat festival panen desa, Kaelan menunjukkan kepada Vinia sebuah gudang bawah tanah tempat ayahnya biasa menyimpan minuman anggur terbaik. Ayahku pernah berkata, ujar Kaelan, minuman anggur terbaik tidak berasal dari anggur termanis, tetapi dari anggur yang bertahan melewati musim terpanas dan musim terdingin. Proses itulah yang memberinya karakter. Kata-kata itu menyentak Vinia. Ia sadar bahwa dirinya pun sedang melalui proses yang sama. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, Vinia akhirnya menceritakan siapa dirinya sebenarnya kepada Kaelan. Ia menceritakan tentang kerajaannya, kudeta, dan pelariannya. Kaelan mendengarkan tanpa terkejut. Aku sudah tahu kau bukan gadis desa biasa, katanya lembut. Tapi bagiku, kau bukan putri Vinia. Kau adalah Nia, wanita yang belajar menumbuhkan kembali hidupnya dari nol. Dukungan tulus Kaelan memberinya kekuatan yang selama ini ia cari. Pencerahan datang kepada Vinia bukan dalam bentuk visi magis, melainkan dalam pemahaman yang mendalam tentang filosofi anggur yang ia pelajari dari Kaelan dan penduduk desa. Ia menyadari bahwa kekuatan kerajaan Ametistia yang sesungguhnya bukanlah pada anggurnya yang manis atau kekayaannya yang melimpah, melainkan pada semangat rakyatnya yang bekerja sama, saling mendukung, dan memiliki ikatan kuat dengan tanah mereka. Raja Malchor, dengan keserakahannya, hanya memeras buahnya tanpa peduli pada akarnya. Ia menaikkan pajak secara tidak manusiawi, memaksa para petani bekerja tanpa istirahat, dan mengeksploitasi tanah hingga tandus. Ia mungkin mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, tetapi ia menghancurkan jiwa dari kerajaan itu. Vinia tahu bahwa untuk merebut kembali kerajaannya, ia tidak memerlukan pasukan besar, melainkan ia harus membangkitkan kembali semangat rakyatnya yang telah padam. Dengan bantuan Kaelan, Vinia mulai berkeliling ke desa-desa lain di sekitar perbatasan. Ia tidak datang sebagai seorang putri yang meminta haknya kembali, tetapi sebagai seorang rakyat biasa yang berbagi pengetahuan tentang cara merawat tanah dan menjaga komunitas. Ia berbicara bukan dengan bahasa perintah, melainkan dengan bahasa empati. Ia menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan mereka terletak pada persatuan, sama seperti buah anggur yang kuat karena berkumpul dalam satu tandan. Berita tentang seorang gadis bijaksana bernama Nia yang mampu mengembalikan harapan para petani mulai menyebar dari mulut ke mulut. Rakyat yang tadinya putus asa kini mulai merasakan secercah harapan. Mereka membentuk jaringan rahasia, saling berbagi informasi dan sumber daya, menentang aturan Raja Malchor dengan cara-cara kecil namun signifikan. Tanpa disadari, Vinia sedang menumbuhkan kembali akar kerajaannya dari bawah. Rencana Vinia mencapai puncaknya pada hari festival anggur tahunan, sebuah perayaan sakral yang bahkan oleh Raja Malchor pun tidak berani dibatalkan karena takut akan pemberontakan total. Malchor berencana menggunakan festival itu untuk memamerkan kekuasaannya, memaksa semua petani dari seluruh penjuru negeri untuk menyerahkan hasil panen terbaik mereka sebagai upeti di ibu kota. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Vinia. Vinia, Kaelan, dan para pemimpin desa dari jaringan rahasia mereka tiba di ibu kota, berbaur dengan ribuan rakyat lainnya yang membawa hasil panen mereka. Vinia tidak lagi mengenakan pakaian petani yang compang-camping, melainkan gaun sederhana namun anggun berwarna ungu gelap, dengan rambut yang ditata rapi. Ia berjalan ke tengah alun-alun istana, tepat di hadapan Raja Malchor yang duduk di singgasananya dengan sombong. Raja Malchor, seru Vinia dengan suara yang tenang namun menggema ke seluruh alun-alun. Anda telah mengambil buah dari kerajaan ini, tetapi Anda telah melupakan akarnya. Saat itulah, para penduduk serentak membuka gentong-gentong anggur yang mereka bawa. Namun, isinya bukanlah minuman anggur terbaik, melainkan anggur yang masam dan busuk, hasil dari tanah yang dipaksa berproduksi tanpa istirahat. Ini adalah simbol perlawanan mereka yang senyap namun kuat. Raja Malchor murka, tetapi sebelum ia sempat memerintahkan pasukannya, Vinia melanjutkan. Ia berbicara kepada rakyatnya, mengingatkan mereka tentang semangat leluhur mereka, tentang persatuan,
dan tentang kekuatan sejati Ametistia. Para penjaga istana, yang juga merupakan putra-putra dari para petani yang menderita, mulai goyah. Melihat pemimpin sejati mereka telah kembali, mereka serentak menurunkan senjata dan berbalik melawan Raja Malchor. Kudeta tak berdarah pun terjadi. Raja Malchor berhasil ditangkap tanpa pertumpahan darah yang berarti. Kekuasaannya, yang dibangun di atas keserakahan dan penindasan, runtuh seperti rumah kartu. Putri Vinia disambut dengan sorak-sorai oleh rakyatnya. Ia kembali naik tahta, bukan sebagai putri naif yang dulu mereka kenal, tetapi sebagai seorang ratu yang telah matang oleh pengalaman, yang jiwanya telah melalui proses perasan, fermentasi, dan pematangan. Tindakan pertama Ratu Vinia adalah menghapuskan semua kebijakan tidak adil yang dibuat oleh Malchor. Ia turun langsung ke ladang-ladang, bekerja bahu-membahu dengan rakyatnya untuk memulihkan kesuburan tanah. Ia menjadikan Kaelan, pemuda desa yang telah mencuri hatinya dan mengajarinya tentang kehidupan, sebagai penasihat utamanya, dan tak lama kemudian, sebagai suaminya. Pernikahan mereka menjadi simbol penyatuan kembali antara istana dan rakyat jelata. Di bawah kepemimpinan Ratu Vinia, kerajaan Ametistia kembali makmur, bahkan lebih jaya dari sebelumnya. Kemakmurannya kini tidak hanya diukur dari hasil panennya, tetapi juga dari kebahagiaan dan persatuan rakyatnya. Vinia telah belajar pelajaran paling berharga dari buah anggur. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati tidak dilahirkan dalam kemewahan, tetapi ditempa dalam kesulitan. Takdir yang paling mulia seringkali harus diperas dari kepahitan, karena dari sanalah akan lahir kebijaksanaan yang manis dan kekuatan yang akan bertahan melampaui waktu, abadi dalam lindungan Yang Maha Kuasa.